Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Wow, kisah warung kopi Bang Doni. Kisah dari Mas Dhani SBR yang selalu dinanti ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Berharapan api dendam dari balik lapas. Warung kopi Bang Doni. Malam itu, suasana kampung begitu sepi. Hanya suara langkah kaki Doni, Pasadeli, dan Gembul yang terdengar menyusuri jalanan tanah yang mulai mengering karena musim kemarau. Mereka baru saja keluar dari rumah Pak Tarjo setelah membantu mengatasi serangan gaib yang nyaris merenggut nyawa pria tua itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Lampu-lampu rumah warga sebagian besar sudah padam, hanya beberapa titik cahaya temaram dari lampu teras rumah yang masih menyala. Langit tampak gelap tanpa bintang dan angin malam berembus pelan membawa aroma tanah dan dedaunan kering. Saat itu, Gembul terlihat risau karena Pasadeli dan Doni tak berniat untuk menemaninya saat akan melarung benda milik Pak Tarjo. Ya, benda itu harus dibuang ke laut agar kekuatan gaibnya menghilang. Ini beneran nih, gak ada yang nemenin saya buat buang benda ini? Tanya Gembul merasa cemas. Waduh, kagak deh kalau sekarang. Walau gue lagi puyeng. Si Nani dari tadi kagak balesin WA gue, Bul, ujar Doni. Apalagi gue, pinggang gue udah kayak mau copot ini. Dari tadi berdiri aja lama banget, sahut Pasadeli. Mendengar itu, Gembul pun terlihat jengkel. Emang dasar Bang Doni kalau lagi galau pasti berlakunya kayak orang bego yang gak punya arah. Pasti selalu aja gitu. Mending abang gak usah pacaran aja. Kalau abang ngalahin anak ABG, Pak RT lagi jadi RT lemah begitu. Baru aja berdiri sebentar udah sakit pinggang. Ini kan urusan warga PT juga. Masa iya saya malam-malam begini ke laut sendirian? Gimana nih? Keluh Gembul yang seketika membuat Doni dan Pasadeli saling bertatapan dan tampak cengengesan. Ya, rupanya tadi Pasadeli dan Doni sudah bersekongkol mengerjai Gembul, berpura-pura tak ingin mengantarkannya saat akan melarung benda milik Pak Tarjo. Iya, Bol, bercanda lo gitu aja marah. Ntar gue sama Doni nganterin lo, bakal buang tuh benda. Ya lagian kita berdua mana tega ngebiarin lo pendirian tengah malam kayak begini, ungkap Pasadeli. Lagian Pak RT pakai sandiwara segala. Ini kan udah malam Pak, masa saya jalan sendirian ke laut buat buang benda ini? Sahut Gembul sewot. Bul, gua gak nyangka. Gua kata mah badan lu doang yang gede. Adat lu juga gede. Ledek Doni pada Gembul. Ya, siapa yang gak kesel bang? Saya kan habis ngadepin siluman, terus pas mau buang benda bertuah malah gak ada yang nganterin. Siapa coba bang yang gak kesel? Saut Gembul yang terdengar masih sewot. Di situ Doni langsung melirik Pasadeli. Bang, si Gembul kalau lagi kesel begini mah bahannya gampang, ajak aja makan pasti hilang keselnya, ucap Doni. Iya, keselnya hilang, lapar juga hilang. Sahut Pasadeli tertawa. Tak lama kemudian, ketiganya pun sampai di rumah Doni. Malam itu, mereka memutuskan untuk memakai mobil Doni untuk membuang benda bertuah milik Pak Tarjo. Namun, di situ tiba-tiba saja Gembul tersentak. Astagfirullahaladzim, ucap Gembul. Mendengar itu, Pasadeli dan Doni pun ikut terkejut. Ya Allah, ada apaan, Bul? Ngapa? Tanya Pasadeli penasaran. Dengan wajah yang pucat, Gembul pun berkata, tadi
Tadi kan saya bawa motor ya bang. Kenapa sekarang saya pulang jalan kaki ikut sama abang sama Pak RT? Berarti si Denok ketinggalan dong di rumah Pak Tarjo. Si Denok? Si Denok siapa? Tanya Pak Sadeli lagi. Tuh si Denok mah nama motor barunya si Gembul. Aneh emang dia. Lah benda mati pakai segala dinamain. Syukurin ketinggalan motor lo. Ledek Doni pada Gembul. Lah si Gembul masih muda udah pikun aja. Lagian motor pakai dikasih nama. Sekalian aja masukin PAUD. Celetuk Pak Sadeli ikut meledek Gembul. Bang Doni, anterin saya dong. Ambil motor di rumah Pak Tarjo. Pinta Gembul. Elah Bul, motor gue di dalam. Ribet ngeluarinya. Lu aja jalan ngapa? Pendekat dari sini. Sekalian olahraga lu. Lagian masa Pak RT kita yang tercinta ini ditinggalin dirian di mari. Lah nanti dia kesambat. Ucap Doni beralasan. Buset. Jadi kata bocah kali gue ya pakai kesambat segala. Wek lu, sahut Pak Sadeli sewot. Akhirnya, dengan terpaksa, Gembul kembali ke rumah Pak Tarjo dengan berjalan kaki untuk mengambil motornya. Di situ, sambil menunggu Gembul kembali, Doni pun menawari Pak Sadeli segelas kopi hitam panas untuk menghangatkan tubuh. Bang, mau kopi kagak? Kalau mau saya buatin ini, sekalian saya juga mau kopi buat ngangkat-ngatin badan. Ya maulah, siapa juga yang nolak dikasih kopi, sahut Pak Sadeli. Beberapa saat kemudian, setelah Gembul kembali dari rumah Pak Tarjo, mereka pun segera berangkat untuk melarung benda bertua milik Pak Tarjo. Di situ, Doni berada di balik kemudi, sedangkan Pak Sadeli dan Gembul duduk di kursi penumpang. Di dalam mobil, percakapan pun kembali terjadi. Iya, ini ngomong-ngomong kita mau buang kemana nih kotak? Tanya Doni. Waduh, gua kalau di daerah Jakarta mah kagak mudeng Don. Nah kalau di Muara Gembong gua hafal, sahut Pak Sadeli. Ya sama bang, saya juga kalau daerah Jakarta mah kagak tahu. Saya taunya Ancol doangan. Itu tuh Pantai Marina. Pantai Marina kan kagak salah kan? Timpal Doni ragu. Pantai Marina? Maksud lu pantainya si Marina? Tanya Pak Sadeli. Ya iya kali bang, dulunya yang punya namanya Marina kali. Jawab Doni asal. Oh, berarti si Marina mah orang kaya dia Don. Lah pantai aja beli. Gue yakin si Marina ya Don, kalau ke pasar kagak pernah nyeker, pasti pakai sepatu mulu. Lah orang kaya, ntar kalau nyeker kakinya pecah-pecah. Kalau kata orang Sunda mah rerembehen. Guyon Pak Sadeli. Ya obrolan yang sangat ngawur itu rupanya berhasil mengusir rasa kantuk Doni dan Pak Sadeli malam itu. Namun tidak dengan Gembul, karena belum lama mereka mengobrol terdengar suara dengkuran keras dari bangku belakang yang tak lain berasal dari Gembul. Tapelak, suara itu membuat Doni langsung geleng-geleng kepala. Tuh kan, biasaan dia. Emang dah bayi gorila, kalau kena sedikit langsung pingsan dia. Udah biarin ngapa Don, kesian dia. Tadi bisa berantem sama jurik. Jarang-jarang orang punya kemampuan kayak dia. Lah kampung kita beruntung Don, punya orang kayak Gembul. Si Gembul ya, kalau belum mati, kalau bisa jangan dikubur dulu dah. Penting banget soalnya dia. Ledek Pak Sadeli. Apaan sih bang? Abang pada malam ngomongnya orang mabok, sahut Doni sewot. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka bertiga di tempat tujuan. Pantai itu nampak gelap dan sepi. Bang, abang tahu-tahuan aja di tempat kayak begini, sepi banget, ujar Doni. Nah, ini mah tempat gue mancing dulu Don. Sekarang mah gue udah kagak pernah mancing lagi di sini semenjak gue disambit asbak sama bini gue. Soalnya kagak pulang 3 hari, ungkap Pak Sadeli. Lah lagian mancing sampai 3 hari kagak pulang-pulang. Emang abang mancing apaan? Mancing konde ya? Saut Doni. Ya itu kan dulu Don. Sekarang mah gue udah tobat, udah kagak pernah mancing lagi, ungkap Pak Sadeli. Ya udah, terus kita kemana ini? Tanya Doni. Mobil mah kita parkir aja di mari, ntar kita jalan dikit belah sana. Soalnya pantoi pasirnya rada lebaran, ucap Pak Sadeli sambil menunjuk ke sebuah tempat yang ada di depannya. Setelah itu, Doni pun langsung membangunkan Gembul yang sedang pulas tertidur. Bul, bangun Bul, udah sampai ini, bujuk dah. Dikata kita lagi pelesiran apa ini? Akhirnya setelah Gembul terbangun, mereka bertiga segera keluar dari mobil dan berjalan menuju tempat yang tadi ditunjukkan oleh Pak Sadeli.
Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu dengan segera. Rupanya waktu subuh hampir tiba, sehingga Doni segera mencari masjid atau musola terdekat. Setelah menemukan musola dan menunaikan ibadah sholat subuh, mereka bertiga segera melanjutkan perjalanan pulang untuk kembali ke Bekasi. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, pagi itu, di sebuah lapas di daerah Jawa Barat, tampak seorang lelaki tua sedang duduk di tengah taman. Ia terlihat sedang menikmati pancaran sinar mentari pagi yang hangat berjemur dengan tenang. Rupanya, lelaki tua itu adalah Aki Dadan, orang yang sebelumnya pernah berurusan dengan Doni, Ujang, Kamran, dan juga Ajat. Kini ia tengah menjalani masa hukumannya di lembaga permasyarakatan tersebut. Di sampingnya, duduk seorang lelaki tua lainnya yang tampak setia menemaninya mengobrol. Ah, jadi benar, orang yang ngejeblosin A di sini adalah orang yang sama orang yang udah ngejeblosin saya, tanya Ki Dadan pada lelaki tua di sampingnya. Ya benar, kata anak buahku, kamu berurusan dengan orang yang sama, yang telah menjebloskan saya hingga saya menerima hukuman seumur hidup di sini, ucap lelaki tua itu. Tak disangka lelaki tua yang duduk di samping Aki Dadan adalah Aki Dudung, sosok yang dulu juga pernah berurusan dengan Doni dan Mazubaida. Dia ditangkap, kemudian dijebloskan ke dalam penjara karena terbukti sebagai pelaku beberapa kasus pembunuhan serta kekerasan lainnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Aki Dudung ternyata adalah kakak kandung dari Aki Dadan yang secara kebetulan sama-sama pernah menjadi musuh dari Doni. Kini, kedua bersaudara itu bertemu kembali, bukan sebagai keluarga di kampung halaman, melainkan sebagai sesama narapidana dengan dendam yang masih membara. Dulu, sebelum rambut mereka memutih dan usia meluruhkan tenaga, Aki Dadan dan Aki Dudung dikenal luas sebagai sepasang kakak beradik yang paling ditakuti di wilayah Jawa Barat. Nama mereka menjadi bayang-bayang hitam yang menyelimuti pasar gelap, perjudian, pemerasan, hingga bisnis haram lain yang tumbuh subur di pelosok kota dan juga desa. Orang-orang menyebut mereka dengan julukan dua kepala iblis dari selatan. Aki Dudung, sang kakak, lebih tua dan jauh lebih sadis. Dia tak segan-segan mematahkan tulang atau menghabisi nyawa hanya karena persoalan sepele. Mulutnya jarang banyak bicara, tapi tangannya cepat bekerja. Di masa mudanya, dia pernah membakar sebuah warung hanya karena pemiliknya menolak membayar uang keamanan. Ada juga cerita di mana seorang preman dari luar kota yang mencoba mengambil alih wilayah mereka. Kemudian mayat orang itu ditemukan mengambang di sungai dengan tangan terikat dan mulut disumpal, dan juga tubuhnya penuh dengan luka bacokan. Semua orang tahu siapa pelakunya, tapi tidak ada yang berani membuka mulut. Sementara itu, Aki Dadan, sang adik, tak kalah kejam. Dia lebih licik, penuh siasat, dan dikenal sebagai dalang di balik banyak aksi kriminal yang terjadi tanpa jejak. Dialah otak dari bisnis narkoba, penyelundupan barang gelap, bahkan trafficking manusia yang melibatkan jaringan antar kabupaten. Dia membungkus kekejamannya dengan senyuman ramah, membuat banyak orang tertipu hingga akhirnya terlambat menyadari bahwa mereka hanyalah pion dalam permainan busuknya. Keduanya memegang wilayah masing-masing, tapi tetap bekerja bersama-sama. Saat Aki Dadan menguasai jalanan dengan kekerasan dan intimidasi, Aki Dudung menaklukkan pejabat, aparat, bahkan dukun-dukun sakti lewat politik uang dan kekuatan mistis. Mereka memiliki pasukan loyalis, preman-preman kelas kakap yang siap membunuh tanpa banyak tanya. Konon,
Pernah terjadi satu masa ketika tak ada satupun transaksi haram yang lolos tanpa seizin mereka, dari arena sabung ayam, judi togel, pengiriman miras ilegal, hingga pemujaan aliran sesat. Semua itu berada di bawah kendali dua bersaudara itu. Namun, sebagaimana kisah kekuasaan lainnya, tak ada yang abadi. Setelah bertahun-tahun menjadi hantu bagi banyak orang, akhirnya satu demi satu kejahatan mereka pun terbongkar. Aki Dudung lebih dulu tertangkap karena pembunuhan berantai yang sangat menghebohkan. Sementara Aki Dadan ditangkap menyusul setelah berupaya menculik Clara dan melakukan pengerusakan di kafe milik Clara dan Ajat. Kini mereka berdua duduk berdampingan di taman kecil di dalam lapas, tak lagi punya kuasa, tapi masih menyimpan bara dendam terhadap satu nama yang menjadi titik balik kejatuhan mereka, ya, Doni. Dan di balik senyum samar Aki Dudung tersimpan niatan gelap. Kalau tidak bisa bebas di dunia, aku pastikan dia terseret ke neraka yang sama. Mendengar itu, Aki Dadan langsung menatap kakaknya. Maksudnya, mau bunuh dia? Ya, aku akan menyuruh si Edu, bekas anak buahku dulu, ungkap Aki Dudung. Maksud teh, Edu si Gugum Gumilar, pembunuh bayaran nomor 1 yang kerja sendiri tanpa anak buah, tanya Aki Dadan. Ya, dia punya banyak hutang budi sama aku. Aku yakin dia mau menjalankan perintah dariku lagi, jawab Aki Dudung. Rupanya, walau berada di dalam penjara, jaringan dan pengaruh Aki Dudung di luar masih sangat kuat. Tak heran jika dia bisa untuk melakukan rencana jahatnya pada Doni. Di luar tembok penjara yang tinggi dan sunyi, nama Edu alias Gugum Gumilar masih bergaung di kalangan dunia hitam. Meskipun sudah lama tak terdengar jejaknya, namun bagi mereka yang pernah menyaksikan langsung keganasannya, satu sebutan tetap melekat padanya: si Iblis Pincang. Edu bukanlah pembunuh bayaran biasa. Ilmu silatnya sangat tinggi, gerakannya cepat dan sangat mematikan. Bahkan meskipun kakinya pincang akibat luka tembak di masa lalu, tak satu pun lawan yang berhasil memanfaatkannya sebagai kelemahan. Justru langkah pincangnya itu menambah aura angker, membuat gerakannya sulit ditebak dan menyesatkan musuh-musuhnya. Sekali serang tak ada ampun. Yang membuatnya lebih ditakuti lagi adalah ilmu kanuragan yang dimilikinya. Dulu, ketika masih menjadi tangan kanan Aki Dudung, Edu dikenal sebagai pria yang telah menjalani berbagai laku tirakat berat demi kesaktian tubuh. Dia pernah bertapa selama 41 hari di dalam sebuah gua keramat, meminum air rendaman keris bertuah, hingga ritual-ritual lainnya. Hasilnya, tubuh Edu kebal terhadap senjata tajam, pedang, golok, bahkan paku sekalipun tak bisa melukai kulitnya. Dia pernah dikeroyok oleh 5 orang dengan senjata tajam, dan ia malah tertawa saat tubuhnya dihujani bacokan. Besi tidak mengenal darahku, begitu katanya. Fisiknya tinggi, kurus, namun berisi. Wajahnya datar dan tirus, dengan tatapan mata yang kosong dan dingin. Di balik kebisuannya ada sosok psikopat yang tak kenal rasa kasihan. Edu membunuh bukan untuk uang semata, tapi juga karena dia menikmati rasa takut dari korbannya. Setiap kali dia mendapatkan target, dia akan mengintai selama berhari-hari, mempelajari pola hidup calon korban dengan sabar sebelum akhirnya muncul di waktu dan tempat yang tak terduga dan mematikan. Kini, setelah bertahun-tahun hidup bersembunyi di antara hutan dan kaki gunung, nama Doni disebut oleh orang yang paling dihormatinya, Aki Dudung. Dan Edu tak pernah menolak permintaan dari Aki Dudung. Dulu, Aki Dudunglah yang menyelamatkannya dari maut dan membentuknya menjadi seorang pembunuh yang sakti dan tak tersentuh hukum. Hutang itu belum lunas. Di sebuah sudut hutan lebat di kaki gunung, tampak sebuah gubuk sederhana berdiri di antara rimbunnya pohon-pohon besar, dikelilingi pagar dari batang bambu dan ilalang tinggi.
Tempat itu nyaris tak terdeteksi oleh manusia luar. Di sanalah Edu alias Gugum Gumilar, si iblis pincang, kini menjalani hidup yang seolah telah berubah. Dia kini tinggal sendiri, hidup dari hasil ternak ayam kampung dan kebun singkong serta jahe yang ia rawat dengan penuh ketekunan. Pagi-pagi benar, dia akan memikul air dari mata air di lereng bukit, memberi makan ayam-ayamnya, lalu memeriksa ladang kecilnya yang ditumbuhi beragam tanaman obat. Tubuhnya kini tampak lebih kurus, wajahnya lebih tua, dengan jenggot dan rambut yang mulai memutih. Namun di balik kesederhanaan dan kesunyian itu, sosok Edu tetaplah bayangan kelam dari masa lalu yang belum benar-benar padam. Pada suatu pagi yang berkabut tebal, suara langkah kaki terdengar dari balik semak belukar. Seekor anjing penjaga menggonggong nyaring, membuat Edu yang sedang menumbuk dedak di bawah saungnya langsung menghentikan kegiatan. Tatapan matanya tajam menembus kabut. Tangannya sigap meraih golok berwarna hitam yang tergantung di pilar bambu. Tak lama kemudian, muncullah seorang lelaki berusia sekitar 40 tahunan, berpakaian hitam-hitam, membawa sebuah bungkusan kecil di tangan. Lelaki itu bukanlah orang asing bagi Edu. Dia adalah Sarwo, bekas anak buah Aki Dudung yang dulu sering datang membawa kabar dan perintah. Sarwo tidak banyak bicara. Dia hanya menyodorkan bungkusan itu, berisi selembar foto dan secari kertas dengan nama dan alamat. Edu membuka perlahan. Nama yang tertulis di kertas itu Doni. Wajah di foto itu tidak asing, sosok yang dulu secara tidak langsung menjebloskan Aki Dudung ke dalam penjara. Perintah dari atas, ujar Sarwo pendek. Edu menatap foto itu cukup lama sebelum kemudian mendesah pelan. Kenapa kamu mendatangi petani? Sekarang pekerjaanku menanam tumbuhan, bukan lagi memburu orang. Sarwo tersenyum miring. Tapi kau masih binatang buas, Kang. Kebun ini gak akan bisa menjinakkan nalurimu. Apalagi ini bukan tentang uang, tapi ini tentang hutang. Edu terdiam beberapa detik, lalu ia berdiri perlahan. Langkahnya tetap pincang. Dia menatap jauh ke dalam hutan, ke arah dunia yang dulu ia tinggalkan. Berapa hari yang aku punya? Kurang dari sebulan. Edu mengangguk, lalu menatap Sarwo dengan dingin. Sarwo pun membungkuk ringan, lalu menghilang kembali ke balik semak. Edu berdiri dalam diam, lalu mengambil segenggam tanah dari kebunnya sendiri dan menaburkannya ke bawah. Dalam benaknya, ia berkata, "Sepertinya aku belum bisa hidup tenang." Sementara itu, di warung kopi Bang Doni, nampak Gembul dengan serius berbicara di balik telepon. Tanpa sengaja, Doni pun memperhatikannya. Terlihat Gembul nampak mengangguk-angguk sendiri sambil sesekali tersenyum. Selesai menelpon, Doni pun nampak penasaran dan langsung menanyakannya pada Gembul. Bul, serius amat lu? Telepon dari siapa? Hah? Anu bang, dari Is. Katanya 2 hari lagi dia mau kesini bang, sama keluarganya. Jawab Gembul. Oh, mau ngapain? Mau liburan ya? Tanya Doni lagi. Liburan. Is kan mau pindah ke sini bang, mau kuliah di sini. Jawab Gembul lagi. Waduh, mantep dong lu, deket sama pacar lu. Saut Doni ikutan senang. Ya gitu deh bang. Ya sebentar lagi nggak jomblo lagi bang. Ucap Gembul ikutan tersenyum. Lah, terus si Is bakal langsung pindah kemari? Lah berarti kudu nyari tempat tinggal dong bakal dia. Tanya Doni. Oh itu udah beres bang. Saya sudah minta tolong sama Lili. Kebetulan di tempat kos-kosannya ada yang kosong. Saya udah DP buat Is. Jawab Gembul antusias. Begitu dong, keren kalau gitu. Jangan lupa lo kenalin sama emak. Saut Doni mengingatkan. Ya dong bang, pasti akan saya bawa ke rumah emak dulu. Oh iya, berarti saya izin ya bang, nggak kerja dulu pas keluarganya Is datang. Ucap Gembul. Iya gampang, jawab Doni singkat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Doni sudah berada di rumah Nani. Ia datang membawa sekantong nasi uduk buatan Mas Zubaida. Doni memang berniat membawakan sarapan untuk Nani dan keluarganya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Salam Doni sambil mengetuk pintu.
Waalaikumsalam, jawab Babe Roni dari dalam rumah. Lu Don, tumbenan pagi-pagi udah kemari. Masuk dah. Ya Be, saya mau nasi uduk ini. Nasi uduk buatan emak. Bakal sarapan, ucap Doni. Ya elah lu, pakai repot-repot segala. Lah, tumbenan amat tuh kesini bawa mobil. Mau jalan ya menani. Tapi bukannya jak kuliah, tanya Babe Roni. Kagak Be, saya cuma mau nganterin Nani doang. Nganterin dia kuliah, jawab Doni sambil tersenyum. Babe Roni pun membawa bungkusan yang dibawa Doni ke ruang tengah sambil memanggil anaknya untuk keluar menemui Doni. Tak lama kemudian, Nani pun keluar dari kamarnya. Abang, tumben pagi-pagi udah ke rumah, tanya Nani heran. Iya Princess, abang mau nganterin kuliah sama Anu. Si Gembul nitip, minta diambilin formulir pendaftaran kuliah di kampus Princess. Jelas Doni. Oh gitu, emang siapa yang mau daftar kuliah bang? Saudaranya Mas Gembul ya? Tanya Nani. Bukan, pacar dia. Anak Pak Kades yang tempo hari abang ceritain, besok katanya mau datang. Jawab Doni. Oh, kenapa nggak telepon aja? Nanti kan bisa Nani bawain formulir pendaftarannya. Ucap Nani. Kayak kagak ngapa-ngapa Princess. Lah abang jadi sekalian mau nganterin Princess. Pan udah lama abang kagak nganterin. Abang kangen. Saut Doni sambil tersenyum. Mendengar itu, Nani pun tersenyum kecil dan kembali ke dalam kamarnya. Karena ia memang belum selesai berdandan saat itu. Melihat senyum itu, Doni pun tampak lega dan juga senang. Sebenarnya alasan Doni datang pagi-pagi bukan semata-mata untuk mengambil formulir pendaftaran, melainkan sebagai upayanya agar sang kekasih tak lagi merajuk padanya. Dalam perjalanan mengantar Nani ke kampus, Doni menyadari kekasihnya itu masih terlihat diam. Memang Nani adalah wanita pendiam, sehingga Doni tak tahu apakah Nani masih marah atau tidak. Princess, enak kagak tadi nasi uduk buatan emak? Tanya Doni membuka obrolan. Enak bang, jawab Nani singkat. Mendengar jawaban yang begitu pendek, Doni pun jadi kikuk. Dia pun kebingungan ingin menanyakan apa lagi. Princess, nanti abang tungguin ya. Sekalian siangnya kita makan di luar, ucap Doni mencoba mencairkan suasana. Iya bang, jawab Nani tetap singkat. Ya, Nani masih bersikap dingin. Doni pun sadar bahwa ia keliru mengira jika kekasihnya itu sudah tidak marah lagi. Mau tak mau, Doni pun hanya bisa pasrah dan terus berusaha agar Nani kembali ceria. Sesampainya di kampus, Doni berjalan di sisi Nani. Seperti biasa, kehadiran Doni menjadi pusat perhatian terutama bagi kaum hawa. Pesona dan ketampanan Doni memang menjadi daya tarik kuat di mata para mahasiswa di kampus Nani. Itulah yang sebenarnya menjadi alasan mengapa Doni jarang mengantar Nani. Ia merasa tak nyaman menjadi pusat perhatian di sana. Princess, abang nunggu di kantin ya, ucap Doni. Nani mengangguk. Sesampainya di kantin, Doni pun langsung memesan kopi dan sebotol air mineral. Saat sedang menunggu, tiba-tiba saja muncul sosok yang sangat dikenalnya. Ya, Bonis sang adik. Bang Doni, abang kok nggak ngomong-ngomong sih nganterin ke Nani? Kan Bonis bisa ikut, ucapnya sewot. Abang kagak tahu, makanya lu kalau bangun pagian, saut Doni. Abang memang gak niat aja. Udah, Bonis masuk dulu, ucap Bonis sambil manyun. Bonis tidak sendiri. Seperti biasa, dua orang kawannya, Akila dan Lita, tampak ikut bersamanya dan keduanya mencoba menarik perhatian Doni. Namun, Bonis langsung menyeret mereka. Udah, ayo masuk, jangan keganjenan, katanya kesal. Beberapa saat kemudian, Nani pun keluar dari kelasnya. Setelah menyelesaikan mata kuliah pertama, Doni segera menawarinya minuman. Princess, mau minum apaan? Tanya Doni. Nani menggeleng pelan dan berkata bahwa ia tidak haus. Lalu ia memberitahu Doni bahwa ia akan masuk kelas selanjutnya. Bang, Nani masih ada kelas. Abang kalau nunggu kelamaan pulang duluan juga nggak apa-apa, ucap Nani. Wah, enggak dong Princess, abang tetap tungguin. Biar kata sampai maghrib tetap abang tungguin. Pokoknya hari ini abang bakal nungguin Princess ya, ucap Doni mantap.
Sikap Nani pun mulai melunak. Ia memberikan Doni roti yang tadi sempat dibelinya. Ya udah, Nani masuk duluan ya bang. Abang kalau lapar makan duluan aja, ucapnya. Doni mengangguk, hatinya kini lebih lega karena Nani mulai memperhatikannya lagi. Tak hanya itu, Nani juga sudah mulai berbicara lebih banyak meskipun wajahnya masih datar. Tak terasa, waktu sholat zuhur tiba, Doni segera menuju masjid di belakang kampus untuk sholat berjemaah. Setelah selesai, dia melihat Nani sedang duduk menunggunya sambil memainkan ponsel. Doni pun segera menghampiri Nani dan langsung berkata, Princess, udah lama keluarnya? Tanya Doni. Baru kok bang, jawab Nani. Tiba-tiba saja, Nani meminta maaf pada Doni. Bang, maafin Nani ya. Pasti Nani udah bikin abang kepikiran ya, ucap Nani pelan. Mendengar itu Doni pun terdiam. Ia nampak bingung mau berkata apa. Nani tahu kok, abang nganterin Nani sekarang buat bayi-bayi Nani kan. Sebenarnya Nani juga gak mau marah bang kalau abang dikasih parfum sama jam tangan dari Ipo. Tapi Nani kan juga manusia bang, yang punya rasa cemburu. Nani tahu kok, sikap Nani kayak anak kecil. Tapi Nani gak bisa nahan perasaan Nani bang. Nani tuh kesel mulu kalau ngeliat pesan dari abang. Nani berbicara dengan suara lirih dan matanya sedikit berlinang. Sekarang Nani sadar kalau Nani memang kayak anak-anak. Makanya Nani mau minta maaf sama abang. Kagak, Princess mah kagak salah, beneran dah. Abang yang salah. Ya kudunya mah abang kagak nerima oleh-oleh dari cewek lain. Kayaknya abang bisa jaga perasaan Nani dah. Harusnya abang yang minta maaf sama Princess ya, saut Doni menenangkan. Ya udah gini aja, abang maafin Nani, Nani maafin abang. Sekarang kita udah gak ada yang perlu dimaafin ya bang, ucap Nani sambil tersenyum. Alhamdulillah kalau begitu Princess. Ya udah, sekarang abang minta peluk dong. Soalnya udah berhari-hari ini hati abang gergesan, saut Doni manja. Mendengar itu, Nani pun memberikan kepalanya ke arah Doni. Enak aja, belum muhrim, ucap Nani sewot namun kembali tersenyum. Akhirnya hubungan keduanya pun kembali membaik. Doni pun mengajak Nani makan siang di luar sebelum mereka pulang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Gembul tampak sudah berdandan necis dengan setelan kemeja dan celana bahan hitam serta rambut yang klimis. Penampilannya terlihat sangat berbeda. Tayal, Jumri dan Doni pun langsung memberikan komentar. Waduh, sampean rapi banget mas. Anak apa sih? Tanya Jumri heran. Iya lo Bul, udah rambut klimis, kemeja lengan panjang, celana bahan. Tinggal kurang aja tuh pakai jas. Lu udah kayak bangsawan Bulgaria, ledek Doni. Tiba-tiba Mas Zubaida muncul dari dalam rumah sambil membawa bungkusan bumbu dapur. Don, nanti keluarganya Sais kan mau datang tuh ya. Ya kagak ngapa-ngapa kalau si Gembul dandan. Iya kagak Bul, ucap Mas Zubaida membela Gembul. Lah, memang udah tahu kalau pacarnya si Gembul mau datang? Tanya Doni. Ya tahu lah, makanya emak kagak jualan. Emak mau masak bakal keluarga calonnya si Gembul. Si Gembul kan udah kayak anak mandiri. Ya kali aja nikahnya duluan dia daripada lu. Ledek Mas Zubeda. Ya Allah mak, mau ngomong jangan kayak gitu, ngapa sih? Kagak enak. Doni mah anak emak. Doni kagak mau disalip sama anak kebo. Kan Doni duluan pacarannya mak. Kelu Doni pada ibunya. Ya habisin lu lama nikahnya, sahut Mas Zubaida sewot. Ya lama pantau diri. Si Nani mau kuliah dulu. Oke mak, Seis pacar si Gembul juga mau kuliah dulu. Sekarang nih baru mau daftar, masih lama dia lulusnya, ucap Doni. Oh bang, tapi Seis katanya dia mau nikah juga bang. Kalau masih kuliah dia juga mau bang, gak harus nunggu lulus. Oh, timpal Gembul ikut memanas-manasi Doni. Kebo, lu pernah ngomong di sana pas di rumahnya Is kalau lu mau dia kuliah dulu. Awas aja lu duluan, gua kempesin lu, ancam Doni. Tapi kan saya gak ngomong sampai lulus. Ledek Gembul dengan nada girang. Saat itu Gembul tampak puas bisa meledek Doni karena ia tahu betul kalau Doni sudah sangat ngebet ingin segera menikahi Nani. Di siang harinya Doni juga tak berangkat ke kafe miliknya. Saat itu dia juga ingin menyambut kedatangan Is dan juga keluarganya. Di situ Doni tak lupa memberitahu Pak Sadeli jika dia akan kedatangan keluarga Pak Dada Suhada yang merupakan ayah dari Is. Don, ini gue perlu manggil anak-anak Marawisan kagak? Bakal nyambut keluarganya Pak Kades, tanya Pak Sadeli.
Elah bang, lah ini kan cuma main biasa, bukannya mau acara nikahan. Si Gembul juga nikahnya masih lama. Pamali, saud Doni. Bul, udah sampai mana tuh rombongan? Tanya Pak Sadeli lagi pada Gembul. Udah keluar tol Pak RT, sebentar lagi juga sampai. Jawab Gembul. Siang itu, cuaca cukup cerah. Suasana di rumah Doni terasa ramai, namun penuh kehangatan. Doni terlihat mondar-mandir di halaman depan rumahnya sesekali melihat ke arah gang masuk. Dia mengenakan setelan rapi, celana bahan hitam, dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Di sebelahnya berdiri Pak Sadli, mengenakan peci hitam dan sarung, sesekali mengepulkan asap rokoknya sambil menunggu tamu yang datang. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar dari ujung jalan. Doni pun langsung menepuk lengan Pak Sadeli. Bang, tuh kayaknya itu dah rombongan keluarganya Pak Kades, ucap Doni. Dan benar saja, sebuah mobil Kijang Innova berwarna hitam berhenti tepat di depan rumah Doni. Pintu belakang terbuka, dan dari sana turun seorang pria setengah baya berpenampilan rapi. Dialah Pak Dada Suada, ayah dari Eis, sang kepala desa di Cirata. Di sampingnya turun pula seorang perempuan anggun berjilbab lembut, Bu Ningsih, ibunda dari Eis. Dan terakhir, Eis keluar dari dalam mobil dengan senyum malu-malu sambil merapikan jilbabnya. Di kursi depan, sang supir tetap duduk menjaga kendaraan. Gembul yang sedari tadi menunggu langsung menyambut mereka dengan wajah sumringah, lalu menyalami satu persatu. Assalamualaikum, selamat datang Pak, Bu. Waalaikumsalam. Iya Mas Oji, alhamdulillah akhirnya sampai juga ya, jawab Pak Dada Suada sambil tersenyum ramah. Doni pun segera ikut mendekat dan menyambut dengan hangat. Selamat datang ini Pak Kades, Bu Kades. Yuk silakan masuk yuk, ucap Doni sambil menjabat tangan Pak Dada dan Bu Ningsih. Pak Sadeli juga ikut menyalami mereka. Assalamualaikum Pak Kades. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi kita ini. Ini mah tamu istimewa ini. Canda Pak Sadeli dengan gaya khasnya. Pak Dada Suada sedikit terkejut melihat sambutan yang begitu hangat dan formal. Wah, saya nggak nyangka disambut segini meriahnya. Maaf loh, kami cuma main biasa. Gak enak malah jadi ngerepotin begini, ucap Pak Dada sedikit sungkan. Ya kagak usah malu-malu Pak, kagak usah sungkan, bukannya repot, lah malah seneng kita bisa kedatangan keluarga Pak Kades. Nah ini mas saya juga udah nyiapin makanan dari tadi, ujar Doni sambil mempersilahkan mereka masuk ke rumah. Eis sendiri tampak sesekali mencuri pandang ke arah Gembul yang berdiri tak jauh darinya, masih kikuk dengan senyum yang tak bisa ditahan. Mas Oji, gimana? Sehat? Si Eis tuh udah gak sabar katanya mau ketemu sama Mas Oji, goda Bu Ningsih sambil tersenyum. Gembul hanya nyengir, tangannya menggaruk tengkuk pelan. Ya Bu, saut Gembul salah tingkah. Suasana pun mulai mencair. Keluarga Eis akhirnya masuk ke ruang tamu, di mana Mas Zubaida sudah mempersiapkan aneka hidangan khas Betawi. Obrolan ringan pun dimulai di ruang tengah, membahas perkenalan, latar belakang keluarga, hingga rencana Eis untuk kuliah. Ya Bu Zubaida, saya teh kesini niatnya mau nganterin Eis anak saya. Katanya dia mau kuliah di sini. Sebenarnya mah saya keberatan kalau Eis harus pergi jauh dari rumah. Tapi kalau ada Mas Oji yang jagain, ya saya sedikit tenang, ungkap Pak Dada Suada. Oh, jadinya nih si Eis mau langsung pindah. Udah dapet tempat emangnya buat tinggalnya gitu? Kalau belum tinggal di sini aja dulu, biar sekamar sama si Bonis, ucap Mas Zubaida menawari Eis tempat tinggal. Alhamdulillah Mak, terima kasih. Tapi Eis mah udah dapet tempat kos. Kemarin Mas Oji yang nyariin, sahut Eis. Oh begitu, ya udah dah alhamdulillah kalau gitu. Tapi Neng Eis mah kudu sering-sering main kemari, main-main ya kesini ya, ucap Mas Zubaida. Iya Mak, makasih, sahut Eis. Di sela-sela itu, Doni dan Pak Sadeli sesekali melempar candaan, membuat suasana makin hangat dan penuh gelak tawa. Namun
Di balik semua keceriaan itu, terselip harapan dan juga tanda tanya apakah silaturahmi ini akan menjadi awal dari ikatan yang lebih serius bagi Gembul dan Neis. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, Edu telah tiba di sebuah terminal bus di wilayah Jakarta dengan langkah pelan. Ia berjalan menyusuri trotoar yang mulai sepi menuju ke sebuah tempat yang sudah lama ingin didatanginya. Meski telah mendapatkan titah dari Aki Dudung untuk memburu Doni, rupanya Edu memiliki urusan pribadi yang belum diselesaikannya. Ada luka lama yang masih menganga, luka yang tak berasal dari senjata melainkan dari pengkhianatan. Saat senja berganti malam dan lampu-lampu jalan mulai menyala, Edu terlihat melangkah cepat meninggalkan area terminal. Lalu dia memesan taksi online untuk menuju sebuah gudang tua yang terletak di kawasan industri yang sepi, tak jauh dari bantaran sungai hitam yang berbau anyir. Saat itu, langit tampak gelap, hanya cahaya remang dari lampu jalan yang temaram menyinari sekitaran. Edu lalu menghentikan taksi online yang dipesannya di depan sebuah gudang tua dengan gerbang besi yang berkarat. Di situ, Edu turun dan menggedor gerbang besi tersebut. Edu tahu jika di balik gerbang tersebut terdapat orang yang menjaganya, karena sebenarnya gudang tua tersebut merupakan sebuah markas dari kelompok preman yang dikenalnya. Setelah mendengar gedoran dari Edu, lubang di gerbang besi itu nampak terbuka. Di baliknya ada seseorang yang mengintip. Seketika Edu pun langsung melayangkan pukulan ke arah lubang tersebut sehingga pria yang mengintip tadi langsung terjungkal ke belakang. Edu langsung membuka gerbang tersebut dengan melepas engsel kunci melalui lubang yang terbuka tadi. Setelah terbuka, nampak 5 orang pria bertubuh besar berada di baliknya. Dengan tenang, Edu melangkah masuk, namun tidak dengan kelima pria bertubuh kekar tadi, karena rupanya mereka kenal betul siapa sosok Edu sebenarnya. Si iblis pincang, pembunuh bayaran nomor 1 yang tak pernah gagal dalam memburu buruannya. Itu Bang Edu, ucap salah satu pria dengan gelagapan. Mana bos kalian? Tanya Edu dengan suaranya yang berat. Bos nggak ada bang. Mending abang datang lain kali lagi aja, jawab salah satu dari pria tersebut. Tanpa banyak bicara, Edu langsung bergerak cepat ke arah 5 pria tadi dan langsung menghajar walau dikeroyok. Edu nampak tak gentar, gerakannya sangat luas dan bertenaga, apalagi dia langsung mengeluarkan sebuah pisau kecil berjenis kerambit atau kurambiak. Pisau yang dipegang Edu itu berbentuk melengkung dan sangat tajam. Edu menyabetkan pisau itu ke arah lawan-lawannya dengan menyasar titik-titik vital di tubuh musuh-musuhnya. Tayal, dalam waktu singkat Edu dapat melumpuhkan kelima pria tersebut dengan meninggalkan luka yang cukup parah. Di dalam gudang, aroma debu dan oli menyengat tajam. Di salah satu sudut terlihat 30 orang bertampang sangar sedang berkumpul sambil merokok. Mereka mengenakan jaket kulit lusuh dan kalung rantai besi yang menambah kesan liar. Begitu melihat kedatangan Edu, wajah mereka seketika berubah tegang, terutama pemimpinnya, Roy. Rupanya kelompok Roy memiliki riwayat permusuhan panjang dengan Edu. Dulu mereka pernah berseteru karena memiliki bos yang saling bermusuhan. Dan terakhir, saat Edu menyepi di hutan, ia mendengar kabar bahwa kelompok Roy telah menghabisi salah satu temannya yang juga merupakan anak buah Aki Dudung. Wah, akhirnya kita ketemu lagi, Dudu, ucap Roy dengan nada sinis. Edu hanya menatap tajam tanpa sepatah kata, tak sedikit pun ia tersenyum. Kamu pasti tahu apa alasan aku datang ke sini, Roy. Pria bertubuh besar itu hanya menyeringai lebar. Ayo dong, kamu kan juga tahu kita itu sama-sama hidup di dunia yang keras. Edu mulai melangkah perlahan ke arah depan. Cara jalan yang pincang justru menambah aura mengerikan di mata Roy dan anak buahnya.
Mereka tahu betul siapa yang sedang mereka hadapi kini, Edu, sang iblis pincang. Ya, saya tahu itu. Karena itu saya akan membebaskan kalian semua dari dunia yang keras ini, ucap Edu dengan suara berat dan datar. Mendengar kalimat itu, Roy dan seluruh anak buahnya langsung memahami maknanya. Itu adalah kiasan bahwa Edu sebenarnya datang untuk menghabisi mereka semua seketika. Ketegangan menjalar di seluruh gudang. Raut wajah Roy dan anak buahnya berubah pucat. Tubuh mereka mulai gemetar. Duh, waktu itu kita cuma jalanin perintah, Do. Kenapa sih kamu masukkan ke dalam hati? Tanya Roy boleh gelisah. Tapi kalian membunuh Darsa. Itu sudah cukup memberiku alasan untuk membunuh kalian semua, saut Edu dengan rahang yang mengatuk kencang. Wajahnya kini memerah oleh amarah yang ia tahan selama ini. Tunggu dulu dong. Kita bisa bicara ini baik-baik kan? Ujar Roy berusaha bangkit dari dudukan, namun belum sempat ia berdiri tegak, Edu telah melesat dengan kecepatan tinggi. Roy segera memberi instruksi kepada anak buahnya. Mereka langsung menyerbu, hampir keseluruhan memegang senjata tajam, sabetan samurai, golok dan juga pisau saling mengayun mencari sasaran. Tapi Edu tak gentar, ia tetap tenang. Satu persatu musuhnya dilumpuhkan hanya dengan satu serangan cepat dan mematikan. Tubuh-tubuh besar berguguran, darah mengucur di lantai. Dalam hitungan menit, gudang itu berubah menjadi lautan darah akibat luka dan jerit kematian. Anak buah Roy banyak yang tumbang bersimbah darah, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah Roy seorang diri. Saat itulah ia baru benar-benar menyadari bahwa julukan si iblis pincang yang disematkan pada Edu bukanlah sekedar cerita. Edu dan Roy kini saling berhadapan-hadapan. Dengan cepat, satu tendangan Edu menyapu lutut Roy. Tubuh besar Roy roboh seketika. Ia mencoba mencabut pisau dari pinggang, namun Edu dengan sigap menangkis serangan itu menggunakan lengan kanannya yang keras bagaikan besi. Lalu satu pukulan telak menghantam dada Roy. Terdengar suara tulang yang retak pecah menghantam rongga dada. Di situ terlihat jelas jika Edu tak hanya datang untuk membalas luka, namun dia datang untuk menagih nyawa. Beberapa detik kemudian, Roy tergeletak tak berdaya di lantai, mengerang. Dalam sisa-sisa nafasnya dikelilingi tubuh-tubuh rekannya yang sudah tak bernyawa. Edu berdiri tegak di atas tubuh Roy. Nafasnya teratur namun berat. Sorot matanya tetap dingin. Tanpa ampun dan tanpa ragu, dia langsung menghabisi Roy tanpa perlawanan yang berarti. Setelah itu, Edu menyarungkan senjatanya. Wajahnya tetap datar saat menatap para musuhnya yang kini bergelimpangan di lantai gudang yang sunyi. Tak ada rasa penyesalan, apalagi rasa bersalah. Justru yang tampak adalah kepuasan dalam diamnya. Dan kini satu hal yang memenuhi pikirannya. Ya, target berikutnya Doni. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Ini yang saya suka nih dari Mas Dani SBR ya teman-teman ya. Beragam sekali kisahnya ya. Dari kemarin di Waduk Cirata, sekarang sudah masuk lagi ke konflik Aki Dadan dan Aki Dudung. Wah, Dadan dan Dudung. Jadi ternyata mereka adik kakak teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung bingung nih. Aki Dudung yang mana ya? Aki Dudung itu yang di episode berapa bulan yang lalu itu dia berdomisili di daerah Banten ya teman-teman. Dan di situ bagaimana Mak Zubaidah berhasil mengalahkannya. Saat itu Mak Zubaidah lagi ke Anyer nih bareng Bang Doni. Dia langsung ke sana tuh nyusul Bang Doni. Wah, ternyata Aki Dudung dan Aki Dadan ini adalah adik kakak, ditempatkan di lapas yang sama atau di lapas itu penjara ya teman-teman. Nah di sini ternyata Aki Dudung ini kena hukuman seumur hidup karena banyak kasus pembunuhan. Nah kalau Aki Dadan kayaknya enggak ya, karena dia yang didakwanya itu hanya perusakan kafe. Dan dari sini bagaimana ternyata Aki Dudung memberitakan seorang iblis pincang. Waduh serem banget. Edu alias Gugum Gumilar. Waduh
Di sini dia pembunuh bayaran ya, pembunuh berdarah dingin dan sudah mengincar Bang Doni yang mana sebelumnya dia menyelesaikan dendam masa lalunya dulu. Dan oh iya, Gembul akhirnya Uis datang. Si Uis datang akhirnya ke Bekasi, jadi makin rame nanti nih. Pastinya Uis juga bakalan sering nongkrong nih di warung kopi Bang Doni. Waduh. Dan di sini seru banget ya. Pada ada Suada datang. Jadi apa sih keluarganya dapat banget bagaimana Mas Zubaida juga kayak enggak ngebeda-bedain nih mana Doni, mana Gembul, dia menganggap sama dan bahkan antusias menyambut keluarga Dada Suhada dari Cirata. Keren, pakai banget kisahnya. Buat Mas Dani SBR, ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya, jangan pakai lama ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.